Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah yang terjadi di Tasikmalaya. Seorang janda yang merupakan mantan TKW Malaysia menikah dengan seorang pria asal Pakistan. Mereka kemudian menetap di Indonesia. Akan tetapi, kehidupan mereka tidak berjalan mulus. Di tengah perjalanan, mereka bercerai dan berakhir tragis. Simak videonya sampai habis ya, sahabat onlineku. Juju Juwariah atau biasa dipanggil Mami Juju adalah seorang janda berusia 46 tahun. Dia tinggal di Kampung Godebak, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pageragung, Kabupaten Tasikmalaya. Juju memiliki dua orang anak. Anak pertamanya sudah menikah dan tinggal di Bandung, sedangkan anak keduanya tinggal bersamanya. Juju juga dikenal sebagai orang yang baik dan suka bergaul dengan tetangganya. Banyak tetangganya yang menyukainya karena kebaikannya. Juju merupakan mantan TKW yang bekerja di Malaysia. Pada tahun 2015, Juju memulai pekerjaannya sebagai TKW di Malaysia. Awal-awal di Malaysia, Juju bekerja dengan sangat baik. Dia bekerja dengan sangat gigih mengumpulkan uang untuk membuka usaha di rumahnya kelak. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang pria asal Pakistan bernama Johor Ul Hasan berusia 42 tahun. Johor juga bekerja di Malaysia. Mereka berkenalan dan menjalin hubungan serius hingga ke jenjang pernikahan dan sepakat untuk tinggal di Indonesia. Awal 2019, mereka sepakat ke Indonesia lalu menikah. Mereka tinggal di tempat kelahiran Juju, di Kampung Godebak, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pageragung, Tasikmalaya. Berbekal tabungan Juju sebagai TKW, mereka menyewa ruko 2 lantai di pinggir jalan desa. Mereka berjualan sembako dan sayur-sayuran. Banyak warga yang berbelanja di tokonya. Di situ mereka tinggal bersama Jamie, anak bungsu Juju, dan keponakannya Galih yang ikut membantu di tokonya. Awalnya rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja. Usaha yang mereka jalani juga berjalan bagus. Toko bisa menyedot konsumen. Masyarakat Pageragung mengenal toko itu dengan sebutan Warung Johor, Warung Mami Juju, atau ada pula yang menyebutnya Warung Teteh Julia. Namun beberapa bulan terakhir terjadi prahara dalam rumah tangga Mami Juju dan Johor. Pria asal Pakistan itu mulai berubah jadi sosok pemarah dan ringan tangan. Bahkan Johor pernah digerebek polisi saat sedang bersama wanita lain di sebuah hotel. Foto-foto Johor bersama wanita lain dipegang oleh adik Juju bernama Lina. Setelah kejadian itu, keduanya memutuskan untuk bercerai pada Desember 2021. Tak lama menunggu keputusan hakim, 2 bulan kemudian, tepatnya bulan Februari 2022, perceraian Johor dan Juju disahkan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Setelah perceraian itu, dikabarkan Johor menikah lagi dan tinggal bersama dengan istri barunya. Sedangkan Juju tidak menikah lagi dan memilih untuk mengembangkan tokonya. Dibantu anak dan keponakannya, banyak orang yang berbelanja di tokonya. Karena toko Juju menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga, seperti beras, sabun, minyak, sayuran, dan lain sebagainya. Kehidupan Juju setelah bercerai dengan Johor tidak berjalan dengan baik. 3 bulan setelah bercerai, Juju mengalami peristiwa yang naas sekali. Juju ditemukan tidak bernyawa di musola di tokonya itu. Pada hari Selasa 17 Mei 2022, Juju ditemukan tidak bernyawa oleh keponakannya Galih di musola tempatnya berjualan. Posisi musola persis di belakang deretan dan tumpukan barang dagangan. Pada malam itu, Galih tidur sekitar pukul 1 dini hari. Tapi sampai dia tidur, dirinya tak mendengar suara yang mencurigakan di lantai dasar. Galih yang tidur di lantai 2 bangun sekitar pukul 5 pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Galih kemudian turun ke lantai bawah dan berusaha membangunkan Juju. Namun Juju tidak bangun.
dan mengira tantenya itu masih tidur lelap dengan mukanya tertutup bantal akibat kelelahan. Galih kemudian naik ke atas lagi untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Dan setelah Galih selesai sholat, nanti berencana untuk membangunkannya lagi. Karena saat itu anak cucu Jami sedang liburan ke Jogja. Setelah selesai sholat, Galih turun lagi ke lantai bawah sekitar pukul 6 pagi dan mencoba membangunkan Juju. Galih membangunkan tantenya namun tidak ada respon. Kemudian dia membuka bantal yang menutupi muka Juju. Dan betapa kagetnya Galih pagi-pagi melihat pemandangan yang sangat tidak enak. Saat membuka bantal, dia melihat leher tantenya menganga bersimbah darah. Galih pun seketika menjerit melihat itu. Selain luka yang ada di leher, kaki Juju juga terikat lakban hitam. Galih kemudian mencari pertolongan dengan memberitahu tetangga dan juga melaporkannya kepada Odin Tohidin yang merupakan kepala dusun Godebak. Odin dan tetangga pun berdatangan untuk melihat kondisi Juju dan ditemukan luka sayat di lehernya dan di pergelangan tangannya. Selain itu, darah juga berceceran di lantai luar musola. Odin kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tak lama kemudian, tim Satreskrim Polres Tasikmalaya datang ke TKP dan langsung mengamankan TKP juga memeriksa TKP. Saat diperiksa, Juju mengenakan celana jeans dan kemeja kotak-kotak. Sehingga polisi menyimpulkan Juju hendak keluar rumah atau baru tiba di rumah. Karena lazimnya wanita di rumah tidur memakai daster atau sejenisnya. Mayat Juju Juwaria ditemukan di musola ruko miliknya. Namun tidak ditemukan kerusakan pada akses masuk atau pintu ruko yang terdapat di pinggiran Jalan Raya Pageragung tersebut. Ruko tersebut memiliki dua muka. Yang sebelah kiri lebih lebar merupakan tempat dagangan kelontongan. Sementara yang kanan lebar mukanya lebih sempit, digunakan untuk berjualan sayuran dan buah-buahan. Kedua muka ruko saling terhubung dan keduanya memiliki pintu besi atau sliding door. Akses masuk ruko juga hanya ada di depan. Bagian belakangnya hanya berupa tembok dan berbatasan langsung dengan sebuah rumah kontrakan. Polisi meminta Galih untuk memeriksa apakah ada barang yang hilang. Ternyata tidak ada barang yang hilang. Berarti menepis kemungkinan pencurian atau perampokan. Menurut salah satu saksi, di malam sebelum kejadian, dia melihat sebuah sepeda motor di sekitar ruko. Saksi tersebut teringat karena motor jenis Yamaha X-Rad itu nyelonong dan hampir bertabrakan. Dia mengatakan motor metik itu tanpa dilengkapi plat nomor. Selain itu, ada beberapa barang bukti yang ditemukan. Salah satunya cincin batu ake yang ditemukan di musola di mana Juju ditemukan bersimbah darah. Dan cincin itu merupakan milik Jahor. Cincin itu diduga tertinggal atau terlepas saat aksi pembunuhan berlangsung. Setelah memeriksa TKP dan saksi-saksi, polisi langsung bergerak dan kecurigaan kuat mengarah kepada Jahor. Sekitar pukul 13.00 hari itu juga, Jahor ditangkap saat berobat ke rumah sakit di Ciamis. Jahor ditangkap tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan awal, setelah dikonfrontir dengan alat bukti dan keterangan para saksi, Jahor mengakui perbuatannya. Dalam pengakuannya, dia mengatakan pada hari Senin malam 16 Mei 2022, dia mendatangi Juju. Jahor datang untuk meminta rujuk dengan Juju. Walau Jahor masih terikat pernikahan dengan istri barunya, dia menambahkan kalau Juju tidak mau rujuk. Jahor meminta harta gonogini. Juju menolak semua permintaan Jahor. Hal itu membuat Jahor kesal dan terjadi kekerasan hingga Juju menghembuskan nafas terakhirnya. Selain cincin dan bukti lain yang ditemukan, polisi juga menemukan bukti lain berupa mesin cuci yang digunakan untuk mencuci pakaian yang bersimbah darah. Mesin cuci itu ditemukan di rumah Jahor. Polisi lalu mengamankan mesin cuci itu untuk mencari jejak darah atau DNA korban. Akan tetapi tidak ditemukan senjata apapun yang digunakan Jahor untuk menghabisi nyawa Juju. Atas perbuatannya, Jahor dijerat pasal 338 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kini Jahor harus mendekam di sel tahanan Polres Tasikmalaya Kota untuk proses hukum selanjutnya. Isak tangis warga dan tetangga pecah saat proses evakuasi jenazah Juju Juwaria. Proses evakuasi berlangsung dramatis, di mana puluhan keluarga dan tetangga menangis sedih saat melihat jenazah korban dimasukkan ke dalam ambulans.
Jenazah Juju dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dievakuasi ke mobil ambulan, lalu dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk dilakukan autopsi. Setelah dilakukan autopsi, jenazah Mami Juju dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kampung Godebak, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pageragung, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari Kamis malam 19 Mei 2022, jenazah Juju dibawa menggunakan mobil ambulan dari kamar mayat RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, dan tiba di kampung halamannya sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jenazah Juju Juwariah pun sudah ditunggu-tunggu oleh warga. Isak tangis warga pun pecah saat mobil jenazah tiba, terlebih saat jenazah dikeluarkan dari dalam ambulan. Jenazah Juju kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan. Banyak warga yang ikut menyolatkan jenazah di masjid. Proses pemakaman berlangsung aman dan kondusif, karena dari rumah sakit hingga pemakaman jenazah mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari pihak kepolisian. Pemakaman juga dihadiri anak-anak Juju serta kerabat-kerabatnya. Meskipun saat pasutri bercerai masing-masing mungkin merasa lega akibat berakhirnya suatu hubungan untuk memecahkan masalah yang dirasa rumit, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama jika semua konflik masa lalu tidak didamaikan sebelum pasutri berpisah. Gampangnya, pasutri bercerai jangan menyisakan masalah karena bisa bahaya. Kebanyakan masalah menyangkut harta. Betapa pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Jika perceraian terjadi, sebaiknya selesaikan masalah yang ada secara baik-baik, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semoga Mami Juju tenang di sana dan mantan suaminya mendapatkan hukuman yang setimpal. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.